Halo semuanya, jadi beberapa hari lalu saya sempat posting sebuah aplikasi di salah satu grup Facebook. Syukur responnya bagus, tapi kayaknya masih banyak yang kebingungan. Nah, pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sampai saat ini masih ada di benak kalian. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian mendapat gambaran mengenai aplikasi ini. Pada video ini, saya akan jelaskan beberapa poin tentang aplikasi DNMS yang meliputi pertama, apa sih aplikasi DNMS ini, syarat-syarat supaya bisa menjalankan aplikasi ini, fitur-fiturnya apa saja, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk kepada saya soal aplikasi ini, dan terakhir saya akan ajak kalian untuk melihat demo keseluruhan dari aplikasi ini. Oke, langsung saja. Pertama, saya akan jelaskan secara singkat mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi monitoring jaringan berbasis web yang saya bangun menggunakan stack Node.js. Aplikasi ini bisa memonitor device-device di jaringan kalian, mulai dari pingnya, signal strength-nya berapa, traffic-nya berapa, kondisinya online atau offline, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat berkomunikasi dengan perangkat kalian menggunakan protokol API dari MikroTik atau SNMP. Selanjutnya, untuk menjalankan aplikasi ini kalian perlu menginstal Node.js minimal yang versi 14 di komputer atau laptop kalian. Kalian juga perlu menginstal MySQL atau MariaDB sebagai database-nya. Di sisi perangkatnya, kalian juga harus menyalakan port API di MikroTik-nya. Saya sarankan kalian juga membuatkan user khusus untuk aplikasi ini dengan permission read saja. Nah, untuk perangkat yang lain misalnya access point, khusus untuk merek MikroTik dan Ubiquiti, kalian juga perlu mengenable fitur SNMP. Kemudian selanjutnya fitur-fitur dari aplikasi ini. Aplikasi ini dapat memonitor device latensinya berapa, jadi dari server ke device nanti kelihatan berapa milisecond, kekuatan sinyalnya berapa kalau perangkat itu merupakan perangkat wireless, kemudian trafficnya juga berapa. Aplikasi ini juga dapat digunakan lebih dari satu server, jadi untuk kalian yang memiliki jaringan beberapa jaringan namun tidak terhubung secara langsung, kalian dapat menggunakan aplikasi ini untuk memonitor keseluruhan jaringan kalian. Aplikasi ini juga menampilkan informasi yang informatif, ada berupa map, diagram, tabel, dan lain sebagainya. Jadi dengan tampilan ini kalian bisa untuk tracing problemnya di mana untuk jaringan kalian. Dari aplikasi ini juga ada fitur grouping device. Jadi misalkan di sebuah jaringan kalian ada subnetwork, kalian bisa menciptakan beberapa subnetwork untuk mempermudah monitor jaringan kalian. Aplikasi ini juga memiliki fitur notifikasi offline device-nya apa saja. Jadi setiap periode beberapa waktu tertentu, aplikasi ini akan melakukan scanning perangkat-perangkat yang tidak dapat berkomunikasi dengan server, kemudian akan memberikan notifikasi melalui Telegram. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki
tools tambahan seperti ping, log, ARP, dan lain sebagainya untuk memudahkan kalian mendiagnosa aplikasi ini. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk ke saya setelah saya share aplikasi ini. Yang pertama dan yang paling sering itu cara instalasinya bagaimana. Nah, karena kalau saya jelaskan di sini akan makan waktu cukup lama, jadi untuk cara instalasinya saya akan buatkan video terpisah. Selanjutnya, apakah bisa diinstal di Windows? Nah, pada dasarnya aplikasi ini bisa diinstal di semua sistem operasi, mulai dari itu Windows, Linux maupun macOS, asalkan syarat-syaratnya tadi terpenuhi, Node.js-nya terinstall, MySQL-nya terinstall, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah aplikasi ini bisa diinstal di VPS? Bisa. Untuk kasus jaringan saya sendiri, aplikasi saya juga saya letakkan di VPS ya. Jadi bisa memonitor beberapa jaringan. Selain itu juga bisa saya akses lewat jaringan luar. Pertanyaan selanjutnya, database-nya apa bisa diganti menggunakan SAM? Nah, kalau SAM kan itu sudah include database-nya ya. Jadi bisa-bisa saja database-nya menggunakan SAM, tidak harus MySQL langsung dari bundle terpisahnya, enggak. Pakai SAM juga bisa, pakai LAM juga bisa. Tapi kalau pakai SAM kita hanya butuh database-nya saja. Kita tidak butuh Apache servernya dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah aplikasi ini nanti bisa diakses dari luar jaringan? Bisa, tergantung nanti setupnya bagaimana. Nah, selanjutnya cara pasang di MikroTik-nya bagaimana? Nah, ini sebelumnya saya luruskan dulu bahwa aplikasi ini berjalan di atas komputer ya, baik itu komputer pribadi, laptop, maupun server, VPS, dan lain sebagainya. Jadi tidak berjalan di MikroTik-nya. Selanjutnya, apakah bisa request custom atau tambah fitur? Bisa. Kalian bisa langsung hubungi saja custom request atau fitur apa yang diinginkan. Bisa itu berupa saran maupun permintaan. Nanti bisa hubungi saya langsung saja. Selanjutnya saya akan memberikan demo mengenai aplikasi ini pada kalian. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi ini di komputer saya. Saya jalankan dahulu. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan pertama aplikasi DNMS Fresh Install. Database-nya sudah saya bersihkan semuanya, termasuk session, server, dan lain-lain. Data yang tidak dibutuhkan sudah saya hapus. Nah, pada tampilan pertama kalian akan diminta memasukkan user dan password. Untuk user dan password defaultnya, username-nya adalah admin, sedangkan passwordnya adalah angka 1 sebanyak 8 kali. Nah, pada pertama setup, kalian akan diminta untuk memasukkan server.
Di sini server name kalian isi nama servernya apa. Misalkan saya isi saja apa yang ada di Hintbox ini. Kemudian komennya ini kalian isi catatan yang menunjukkan untuk membantu mengidentifikasi servernya ini. Misalkan saya isi lokasinya mana. Kemudian connect to ini kalian isi dengan alamat IP atau domain dari servernya. Misalkan punya saya server alamat IP-nya di sini. Selanjutnya API port ini kalian isi dengan API port sesuai konfigurasi di MikroTik-nya. Untuk username dan password begitu pula kalian isi dengan username dan password MikroTik kalian. Nah, jika sudah bisa kalian continue untuk melanjutkan aplikasi. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi ini. Di sini terdapat informasi tentang router mulai dari CPU load, penggunaan RAM, uptime dan waktu, temperatur dan tegangan, nama boardnya apa, versi OS-nya apa. Kemudian jika ini ada device terdaftar, di sini juga tertera informasi yang offline berapa. Kemudian di sini ada informasi traffic dari routernya. Kita juga bisa mengganti interface-nya yang mau dipantau yang mana lewat drop down di sini. Misalkan kalau kita ganti jadi Ether 5, nah, dia informasinya akan berubah sesuai mengikuti interface yang dipilih. Selanjutnya, konfigurasi yang harus kalian lakukan untuk menggunakan aplikasi ini, kalian bisa menambahkan server lain di menu Manage Server. Di sini seperti form yang tadi di awal, kalian perlu masukkan nama routernya, komennya apa. Di sini bisa kalian kosongi. Latitude longitude-nya bisa kalian isi 0 atau bisa kalian isi koordinatnya. Nah, koordinat ini berfungsi untuk menampilkan dalam bentuk peta. Kemudian connect to kalian isi dengan IP-nya, API port kalian isi sesuai dengan konfigurasi di servernya, begitu pula username dan password. Nah, di sini kalian juga bisa mengedit atau mematikan servernya. Mematikan ini dalam arti server ini tidak aktif untuk dimonitor, tapi masih ada datanya. Jadi sewaktu-waktu kalian ingin mengaktifkan lagi, kalian tinggal enable saja. Kalian juga bisa menghapus server ini. Selanjutnya kalian juga perlu memasukkan data-data device melalui menu Manage Device. Nah, di sini kalian bisa tambah langsung ataupun menambah melalui perangkat-perangkat yang terdeteksi lewat fitur-fitur ini ya. Ada fitur Nightboard, ARP, DHCP list, hotspot host dan lain sebagainya. Kalian bisa menambah device melalui fitur tersebut. Misalkan di sini kita add device, di sini IP-nya mengambil dari data Nightboard yang sebelumnya. Tapi kalian juga perlu masukkan misalkan device name-nya apa, komentarnya atau catatannya apa, latitude longitude-nya apa. Di sini hanya perlu kalian isi jika kalian mau menggunakan fitur peta. Kemudian kalian isi operating system-nya apa. Jika merek alat kalian MikroTik,
berarti router OS. Jika Ubiquiti berarti Air OS. Nah, jika selain Mikrotik dan Ubiquiti, kalian pilih Other. Kemudian kalian pilih Connected to, maaf. Di sini ada dua istilah yang agak mirip, Connected to dengan Connect to. Kalau Connected to ini kalian pilih kemana perangkat ini terhubung. Kalau misalkan perangkat ini terhubung langsung ke server, berarti kalian pilih di sini server. Kalau misalkan perangkat ini terhubung ke yang lain, berarti kalian pilih ke yang lainnya. Di sini karena kita belum memasukkan device apa-apa, maka di selectnya ini cuma ada server. Selanjutnya di sini ada checkbox wireless. Di sini perlu kalian centang apabila perangkat kalian tersebut memiliki fitur wireless dengan merek Mikrotik maupun Ubiquiti. Jadi walaupun perangkat kalian ada wirelessnya tapi merek lain, ini tidak perlu dicentang ya. Selanjutnya pada form connect to ini kalian isi alamat IP dari device-nya. Kemudian SNMP community-nya juga kalian isi sesuai dengan konfigurasi dari alatnya. Namun defaultnya itu umumnya publik ya. Nah, jika sudah bisa kalian save. Ini kita bisa close saja. Kalau keliru kalian juga bisa edit. Kalau ingin mematikan alatnya, dalam arti alat ini untuk sementara waktu tidak perlu dimonitor, kalian bisa di disable. Kalau sewaktu-waktu alat ini siap untuk dimonitor lagi, kalian bisa enable. Kalau alat ini sudah tidak ada di sistem kalian bisa hapus. Nah, kemudian fitur selanjutnya atau hal selanjutnya yang perlu kalian atur adalah subnetwork. Di sini sebenarnya nggak wajib, cuma untuk mempermudah kalian dalam manage itu kalian perlu atur subnetworknya. Misalkan jika jaringan kalian memiliki beberapa subjaringan, kalian bisa masukkan subnetwork ini untuk mempermudah monitor. Di sini saya akan switch database saya ke database yang sudah ada datanya biar tidak membuat video ini terlalu lama. Saya restart servernya. Nah, di sini saya memiliki beberapa subnetwork ini yang terdiri dari device-device berikut ini. Jadi kalian bisa menambahkan subnetwork. Di sini formnya kalian tinggal isi nama subnetworknya apa, kemudian kalian bisa pilih alat-alat yang terdaftar ke dalam subnetwork ini apa saja. Begitu pula di menu yang lain kalian juga bisa edit maupun disable atau menghapus subnetwork ini. Untuk memberi gambaran kalian mengenai apa sih fungsinya dari menu-menu tadi, mungkin bisa kita langsung lompat saja ke menu monitor. Di menu monitor ini ada submenu server. Pada submenu ini kalian bisa melihat server kalian yang terdaftar sekaligus statusnya dia apakah online ataupun offline. Nah, di sini akan memonitor terus-menerus ya. Jadi kalau
sewaktu-waktu server kalian down, di sini statusnya akan berganti seperti tadi. Selanjutnya ada menu monitor device. Di sini berisi tabel-tabel perangkat kalian yang sudah kalian masukkan di menu manage device tadi, sekaligus terdapat informasi kalaupun device ini statusnya sebagai wireless atau memiliki fitur wireless, dia akan punya informasi jumlah klien yang terhubung berapa, kemudian signal strength-nya berapa. Nah, selain itu juga ada informasi berupa trafficnya ini berapa. Nah, di sini kelihatan manfaat dari menu subnetwork ini di sini ya. Kalian bisa memilih subnetwork di sini. Jadi device yang dimonitor itu diseleksi berdasarkan dia masuk ke subnetwork mana. Jadi kalian untuk men-tracingnya lebih mudah. Selanjutnya ada menu, mungkin saya switch ke server yang lain yang jumlahnya lebih sedikit biar mudah ya. Di menu selanjutnya ada monitor diagram. Nah, di sini ditampilkan informasi device berupa diagram. Jadi kalian bisa tahu perangkat ini terhubung kemana, kemudian terhubung kemana lagi. Nah, jadi kalian tracingnya nanti lebih mudah. Misalkan dari satu segmen semua ini down, kemudian ini down, jadi kalian bisa lebih mudah mendeteksi nanti errornya itu di perangkat yang mana. Selanjutnya kita juga memiliki fitur monitor map. Jadi di sini jaringan kita ditampilkan dalam bentuk peta. Di sini juga terdapat informasi atau ilustrasi alat ini nanti terhubung kemana, alat ini nanti terhubung kemana. Jadi bisa mempermudah kalian dalam tracing jika sewaktu-waktu jaringan kalian memiliki masalah. Di sini markernya memiliki 3 jenis warna. Warna yang hijau ini mewakili bahwa device ini sedang dalam status online. Sedangkan yang warna merah offline. Kemudian yang warna biru ini mewakili server kita. Di sini kalau markernya kita sorot, kita juga mendapatkan informasi berupa latensinya berapa, kemudian trafficnya nanti berapa. Selanjutnya kita memiliki menu offline scanner. Nah, di sini aplikasi akan melakukan scanning terhadap semua device yang terdaftar, kemudian akan menampilkan device mana yang tidak dapat dihubungi oleh server. Nah, dalam hal ini terdapat satu device ini ya yang tidak dapat dihubungi oleh server. Selanjutnya pada menu report ini terdapat sebuah submenu usage statistik. Nah, di sini terdapat informasi dari semua device yang terdaftar. Ini dia penggunaan datanya berapa giga.
Nah, di sini ditampilkan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Selanjutnya pada menu tools terdapat menu-menu untuk melakukan diagnosa ya, atau pemantauan. Menu pertama ada menu ping. Di sini kalian bisa melakukan ping di aplikasi melalui server yang terpilih. Misalkan di sini saya masukkan IP 8888. Nah, kita ping maka keluar hasilnya ping dari server yang dipilih ini ke IP 8888. Selanjutnya ada menu log. Di sini dia menampilkan informasi log dari server yang kita pilih di sini. Di sini kita juga bisa memilih topiknya apa saja. Apakah mau menampilkan semuanya, apakah mau menampilkan topik yang spesifik. Misalkan kalau kita pilih topik yang account, maka di tabel ini hanya muncul log dengan topik account saja. Nah, selanjutnya ada menu ARP. Di sini kalian bisa menampilkan ARP dari mikrotik kalian sesuai yang dipilih di sini. Menu-menu selanjutnya hampir mirip. Seperti menu Nightboard ini, dia juga merupakan tampilan Nightboard dari router yang dipilih di sini. Sama halnya dengan DHCP listnya di sini merupakan daftar DHCP list dari menu yang dari router yang ada di sini, yang kita pilih di sini. Begitu pula dengan hotspot host. Namun kebetulan karena ini tidak ada hotspotnya, tidak diaktifkan menu hotspotnya, jadi tidak ada data yang ditampilkan. Selanjutnya menu terakhir ada radar scheduler. Di sini seperti yang saya mention sebelumnya, bahwa aplikasi ini memiliki fitur untuk melakukan scanning dalam beberapa waktu tertentu sesuai kalian menyeting scheduler atau cron jobnya berapa lama, dan dapat mengirimkan daftar aplikasi yang offline ke Telegram. Kalian bisa menyalakan atau mematikan fitur reportnya di sini. Selain itu, kalian juga bisa melakukan exclude atau memilih device mana saja yang tidak di scan di sini. Kalian cuma cukup centang saja, kemudian di akhir halaman kalian klik save. Nah, selanjutnya mungkin saya terangkan di sini ada dropdown. Di sini fungsinya untuk memilih server mana yang akan kalian monitor. Nah, di sini selanjutnya ada menu setting standar ya. Kalian bisa mengedit nama kalian, username aplikasi, kemudian passwordnya di sini. Nah, terakhir ini ada menu logout untuk keluar dari aplikasi. Nah, mungkin cukup sekian dari demo aplikasi dan penjelasan-penjelasan tentang aplikasi DNMS. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kalian bisa sampaikan lewat media apa saja, bisa itu di komentar ataupun langsung ke saya. Oke, sekian dan terima kasih.